Kita! Kita! Ketika ada anak yang minta tolong, kita diam saja. Dengan alasan itu bukan anak kita. Gue marah sama Tuhan karena udah ngambil bapak gue. Orang tua itu manusia. Kita juga manusia. Kalau orang tua salah, guru salah, anak lari kemana? Buat saya, you are nothing kalau kau begini. Tahu? Nothing! Bukannya bapak harusnya sayang ya sama anaknya? Ketika giliran kita yang kena musibah, dunia diam. Ini film sebenarnya merupakan kegelisahan saya pribadi sebenarnya awalnya di sekeliling kita. Sebagai bapak kita concern juga nih anak-anak gimana nih, karena kan makin hari perundungan makin terjadi, kemudian banyak lahir karakter-karakter yang akhirnya berakhir menjadi seseorang yang misalnya tega sama orang lain juga ada gitu, merundung orang lain sampai hampir mati juga ada gitu. Kemudian juga ada anak-anak dan remaja yang tiba-tiba tumbuh menjadi orang yang sangat misalnya stres dan kejiwaannya, kesehatan mentalnya terganggu gitu. Ini sebenarnya siapa yang pertama kali harus disalahkan misalnya gitu, karena kan makin lama kelihatan tuh kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa di online kita terima kan, kekerasan seksual oleh bapaknya, perundungan ini sampai masuk rumah sakit, ada yang meninggal segala macam, terus tiba-tiba ada banyak banget yang ini kok kita cuman kasihan ya, udah kan gitu. Makanya hari ini tuh kita pakai kacamata ini bukan keren-kerenan ya, ini sebuah pernyataan sebenarnya bahwa kita tuh tahu itu terjadi, tapi kita memilih untuk menutup mata, bahkan kadang-kadang kita memalingkan muka gitu. Saya di film ini berperan sebagai bapaknya Marlo, bapaknya dia. Dan di film ini karakter saya itu karakter seorang bapak juga punya anak satu laki-laki sudah SMA. Orangnya karakternya keras, dari latar belakang keluarga yang kaya raya lama ya, turun-temurun lah gitu. Jadi bicara soal uang itu sudah bukan hal yang harus dia pikirin terus. Itu ada pokoknya ada. Dari dia sebagai bapak ke anaknya juga sama. Karena kehilangan istri, anaknya kehilangan ibu. Tadinya keluarga ini harmonis, 3 orang ini, tapi di tengah-tengah itu di saat perjalanan kehidupannya mereka harus kehilangan seseorang yang menjadi cooler atau pendingin dalam keluarga ini. Di sini saya Dede Satria sebagai Marlo ya. Marlo anaknya Papa. Papa Marlo. Yang pasti Marlo punya reason ya. Karena di cerita ini tuh Marlo sangat-sangat beringas. Dia borju banget. Dia itu bahkan kalau perlu diinjek-injek lah teman-temannya itu. Ya, risetnya kenapa? Karena ya balik lagi, kurang kasih sayang dari orang tua. Padahal fasilitas semua udah terpenuhi gitu. Mobil ada, rumah ada, kartu kredit istilah kata, udahlah tinggal beli apa aja gitu kan. Cuman balik lagi, ya yang dipengen anak itu apa sih sebenarnya gitu. Nggak cukup materi, tapi pengen dapat kasih sayang juga gitu sih. Saat menghadap Tuhan ini bukan cuma cerminan, tapi harapan. Karena ini bukan cuma film, balik lagi ini adalah suatu gerakan yang mungkin bisa menggerakkan hati teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita di luar sana. Kalau ya dengan kita mendengarkan sedikit, itu nggak ada salahnya kok. Dengan memeluk teman kita sedikit pun nggak ada salahnya. Kalau kita acuh terhadap lingkungan kita, terus siapa yang akan peduli sama kita?
Buat saya film ini akan mengingatkan kita semua untuk kembali ke keluarga. Karena semua berawal dari rumah. Kita pernah jadi, seperti yang Mas Rudi bilang, kita pernah jadi anak. Sekarang kita sudah menjadi orang tua. Anak-anak kita ini suatu waktu menjadi orang tua, dan kita sebagai orang tua, kami sebagai orang tua, inilah cerminannya mereka. Jadi semuanya berawal dari rumah. Jadi sekali lagi, jangan tutup mata. Istilahnya, kita dengar, kita lihat, dan kita harus melakukan sesuatu untuk bantu orang-orang di luar sana dengan masalahnya mereka sebisanya kita. Film ini mungkin bisa menjadi sebuah semesta yang bisa kita lihat sebagai pihak ketiga yang dari luar ya, bahwa apakah kita sudah menjadi orang yang lebih baik dari kemarin gitu. Karena nggak cuma masalah menyakiti secara fisik, tapi hal-hal sepele yang kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa itu melekat di hati mereka gitu. Sesuatu yang misalnya, bentar aja ya, mungkin nggak apa-apa buat kita, ntar aja kan, tapi ternyata ada, bentar aja ya, itu ternyata buat anak itu nempel untuk dia dewasa, sehingga ketika dia mau minta sesuatu ragu, salah gue apa ya kok sampai di ini gitu misalnya. Jadi film ini aku pengennya memang melahirkan karakter-karakter yang satu tega sampai bunuh orang, yang satu tega sampai nyakitin, yang satu kok bisa tega, yang satu kok diemin, yang satunya disakitin. Ini awalnya yang paling bertanggung jawab siapa sih? Nah, yang bertanggung jawab ini kan bukannya mereka harus siap untuk ketika mereka menghadap Tuhan nanti.